Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Mari kita mulai untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Sebentar saya share dulu. Oke, screen. Ya, di sini kita akan membahas kesempatan kali ini yaitu kepada huruf-huruf sunaiyah ya, yaitu huruf-huruf yang mempunyai eh, dua susunan. Nah, ini diantaranya yang akan kita bahas kali ini adalah huruf fi, huruf kai, huruf la, dan huruf lam, huruf lan, huruf lau, huruf ha, dan huruf wa. Nah, ini adalah huruf-huruf yang mempunyai dua komponen atau sebutnya huruf sunaiyah. Mohon maaf, suara saya masih kedengaran? Halo, tes, tes suara. Tes suara. Yang lain, halo. Suara saya kedengaran kah? Dengar, Oke. Baik, kita lanjutkan kalau suaranya sudah jelas. Nah, di sini kita akan masuk kepada huruf sunaiyah, yaitu fi. Fi di sini mempunyai tiga makna dan tiga tujuan digunakannya fi ini. Minimal, ya ini minimal. Sebetulnya sih lebih dari ini. Kalau kita melihat kepada kitab apa namanya Lisanul Arab, huruf ba saja dahulu saya pernah mencoba mendeteksi daripada makna-makna huruf ba itu lebih daripada 70-an fungsi dari huruf ba saja. Tapi yang diperkenalkan di sini adalah yang paling populernya saja. Tidak usah khawatir. Jadi yang paling populernya itu adalah yang secara global biasa digunakan gitu. Kalaupun yang sampai ke 70 atau 30 makna itu maksudnya ke makna pecahan-pecahan lagi gitu. Jadi jangan khawatir. Kita tidak perlu memahami sejauh itu juga ya. Kita hanya membutuhkan fahamnya yang secara globalnya saja. Nah, di sini untuk V secara global dan sering digunakan maknanya itu mempunyai tiga fungsi. Yang pertama adalah lizorfiyah. Lizorfiyah itu adalah memberikan makna zorob. Zorob itu keterangan ya, baik itu keterangan waktu atau keterangan tempat ya tergantung konteksnya. Untuk fi lizorfiyah di sini sebentar sepertinya sinyalnya kurang bagus. Oh, ada ya. Untuk lizorpiyah di sini kita lihat di dalam Al-Qur'an. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gulibatir rum fi adnal ardi. Nah, ini adalah contoh dari fi-nya itu fi zorfiyah atau mempunyai makna zorob atau keterangan. Nah, kita lihat dulu. Di sini apakah keterangannya itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Fi'li zarfiyah itu ulibat telah dikalahkan ar-rumu pasukan Romawi fi adnal ardi di tempat adna yang paling rendah al ardi dari muka bumi ini. Gulibatir rumu fi adnal ardi. Jadi apa namanya? Fi di sini ternyata mempunyai makna lizorfiyah atau mempunyai makna keterangan ini tempat atau waktu. Fi adnal ardi, di tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Fi di sini keterangan waktu atau keterangan tempat kira-kira. Halo, suara saya kedengaran? Fi di sini mempunyai makna keterangan tempat.
karena kita terjemahkannya pun Gulibatir Rum, tentara Romawi atau pasukan Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi, di tempat yang paling rendah dari muka bumi ini. Nah, ini fi-nya memiliki makna di tempat. Itu adalah lizorpiyah ternyata. Jadi fi-nya digunakan dalam konteks kebutuhan tempat. Kemudian ada lagi fi-nya itu lil musohabah. Lil musohabah itu penyertaan atau menyertai. Di sini ada contohnya, menyertai seperti bagaimana. Fakhoroja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, ternyata katanya fi di sini adalah lil musohabah. Fa khoroja, maka telah keluar korun. Ini tentang korun ya. Ala qaumihi, kepada kaumnya atau kepada rakyatnya. Fi zinatihi, musohabatan bizinatihi, maksudnya begitu. Dia itu musohabah itu berbarengan. Jadi begini kalau kita terjemahkannya, fa khoroja ala qaumihi, maka korun keluar kepada umatnya atau kepada kaumnya atau kepada rakyatnya, fi zinatihi, dan berbarengan itu dia memakai perhiasan-perhiasannya. Nah, jadi fi di sini memiliki makna keberbarengan waktu. Jadi berbarengan dia keluar, pada saat itu pun berbarengan dengan itu waktunya dia memakai hiasan-hiasan di tubuhnya atau memakai perhiasan di tubuhnya. Nah, di sini fi-nya bermakna lil musohabah, penyertaan, sehingga lebih memungkinkan ya kalau kita sebut lil musohabah di sini zorobnya zorob waktu ya, lil musohabah berbarengan, bertepatan. Fakhoroja ala qaumihi fi zinatihi, dan Karun keluar pada kaumnya bertepatan atau berbarengan, musohabah kan, fi zinatihi, berbarengan dengan dia memakai perhiasan pakaiannya. Ini zinatun, ini perhiasan ya. Nah, itu fi-nya lil musohabah, mengiringi, menyertai pada waktu yang sama, itu lil musohabah. Nah, ada lagi ternyata yang lain adalah lil isti'la'i. Lil isti'la'i di sini, lil isti'la'i itu memiliki makna kedudukan tempat yang tinggi. Kedudukan tempat yang tinggi. Nah, seperti contohnya ini wala usollibannakum, dan sungguh aku akan menyalib kalian fi juzu'in nakhli. Fi juzu'in nakhli itu pada batang kayu kurma atau pada batang pohon kurma. Maksudnya pada di sini di atas batang pohon kurma atau di pohon kurma di batangnya yang paling atas. Nah, ini fi di sini memiliki makna di sebelah atas. Jadi fi-nya di sini bukan di dalam, tetapi fi di sini memiliki makna mirip seperti ala, pada dahan yang paling atas atau di atas pohon kurma atau di atas batang pohon kurma. Nah, ini maksudnya apa ya? Pohon kurma biasanya ditidurkan dulu, kemudian di atasnya diikat manusia. Nah, itu jadi lil isti'la'i. Jadi orangnya itu lebih atas daripada batang pohon kurmanya itu sendiri. Pohon kurmanya ada di bawah, manusianya ada di atas. Itu lil isti'la'i itu memiliki makna bahwa fi di sini tidak bermakna di dalam. Kan kalau kita terjemahkan secara umum, secara harfiah, fi itu memiliki makna di dalam. Tetapi fi di sini konteksnya bukan di dalam, tetapi di atas batang pohon kurma. Seperti misalkan
Aqudu, saya duduk fi juzu'in nakhli, di atas batang pohon kurma. Nah, berarti kita duduknya di atas, bukan di dalam pohon kurma. Nah, fi di sini bermakna lil isti'la'i. Konteksnya itu seseorang berada di atas batang pohon kurma. Nah, itu lil isti'la'i itu memiliki apa suatu derajat, sesuatu yang di bawah dan juga yang di atas. Nah, fi-nya ini adalah memiliki makna yang di atasnya gitu ya. Seperti fi juzu'in nakhli ini, di atas batang pohon kurma. Itu jadi fi itu pertama ada lizorfia, keterangan tempat, ada lil musohabah, kebertepatan waktu, ada juga lil isti'la'i, ada juga untuk apa menunjukkan kedudukan yang di atasnya gitu ya. Kemudian kai, nah, itu pi tadi, sekarang ke nomor 13 huruf sunaiyah kai. Kai di sini memiliki makna agar atau supaya. Nah, maknanya adalah li ta'lil. Apa taklil itu? Li ta'lil itu menawarkan, penawaran. Contoh li ta'lil di sini, bahas tu kai ata'ak kada. Saya membahas hal tersebut kai ata'ak kada agar lebih kuat kembali. Maksudnya pemahaman saya. Bahas tu, saya membahas pelajaran tersebut kai ata'ak kada agar saya lebih kuat kembali pemahamannya atau pengetahuannya. Nah, kai di sini agar atau supaya ya. Kai li ta'lil. Ta'lil itu bermakna agar atau supaya. Itu tidak terlalu sulit ya untuk kai. Nah, kemudian untuk la. La di sini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada linnahiyah. Linnahiyah di sini menghalangi, hal-hal yang menghalangi ya, linnahiyah di sini. Kita lihat contohnya. Ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menghalangimu bahwa kau tidak bersujud? Nah, ini la di sini tidaknya itu karena ada halangan. Linnahiyah. La-nya linnahiyah, atau bisa juga la linnahiyah itu memang melarang. Seperti la tasjud, janganlah kamu sujud, itu bisa untuk linnahiyah, atau linnahiyahnya lil man'i karena adanya halangan seperti ini. Ma mana'aka alla tasjuda. Apa halanganmu alla tasjuda, bahwa kau tidak bersujud. Nah, kalau ini lan nahiyah bima na atau bisa babil manai, ada juga lan nahiyah bisa babi tarkil fi'li. Jadi lan nahiyahnya pun memang ada beberapa versi sebetulnya ya. Nah, itu yang disebut cabang-cabang sehingga menjadi beberapa cabang-cabang detailnya lagi. Nah, itu seperti lan nahiyahnya ada nahiyah apa, nahiyah apa, nahiyah apa. Nah, itu yang bikin cabang-cabangnya lagi. Tapi ini yang globalnya, bahwa la itu adalah an-nahiyah. Di sini kebetulan contohnya lan nahiyahnya lil man'i karena terhalang. Ada juga lan nahiyahnya litarkil fi'li untuk meninggalkan pekerjaan seperti la takrob, jangan mendekati, atau la tasjud, janganlah sujud. Itu la nahiyah. Ada juga la-nya la zaidah. Ingat, untuk setiap zaidah itu dia bisa dibuang dari jumlah kalimat tersebut dan tidak mempengaruhi kata. Itu bedanya kalau la zaidah. Setiap zaidah itu apabila dibuang tidak mempengaruhi kata. Tetapi setiap zaidah di dalam Al-Quran selalu dimaknai sebagai taukid. Setiap zaidah dalam Al-Quran adalah taukid. Di sini contohnya, ala annahum layakuluna ta'ama, ala annahum layakuluna ta'ama. La di sini tidak mempunyai fungsi. La di sini dia hanya sebagai, kalau di dalam Al-Qur'an diterjemahkannya sesungguhnya. Jadi la di sini bukan bermakna tidak. La di sini la zaidah. Kalau di dalam Al-Qur'an setiap zaidah itu bermakna sesungguhnya. Ala annahum, ingatlah sesungguhnya mereka itu
la yakuluna ta'am, memakan makanan juga. Ala annahum la yakuluna ta'am, bukan berarti tidak, ini tidak, bukan tidak ya, la di sini. Ala annahum, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka itu memakan makanan juga. La di sini adalah lam atau la zaidah. Dan ingat sekali lagi, la zaidah atau setiap huruf zaidah dalam Al-Quran adalah litaukid. Kemudian lanjut lagi, ada juga la lin nafiyah. Nah ini kalau la nafiyah kita sudah paham. La nafiyah itu bermakna tidak. Kalau la-nya la nafiyah lil jinsi, dia menasabkan di depannya. Seperti ini. Ilahun illallahu asalnya. Ilahun illallahu. Tuhan illallah kecuali Allah. Ditambah la. Ilahunnya menjadi la ilaha. Nah, la ilaha. Sehingga la-nya ke depannya menasabkan harus dimaknai kata pun atau satu pun. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan. Illa Allahu, kecuali Allah. Nah, di sini la yaitu lin nafiyah, meniadakan. Nah, la nafiyah ini pun bermacam-macam. Ada la nafiyah lil jinsi dan ada la nafiyah lain-lainnya. Ini la nafiyah lil jinsi itu menasabkan kebetulan. Nah, ini la ilaha ini bermakna bahwa tidak ada satu Tuhan pun. Nah, berarti yang lain memang nggak ada. La ilaha, tidak ada. Meniadakan sama sekali apabila di fathah. Berbeda dengan kita mengucapkan la ilahu, tidak ada Tuhan. Kemungkinan masih ada. Nah, itu kan berbeda. Sehingga di sini la-nya la nafiyahnya lil jinsi. Jadi la nafiyah itu mempunyai beberapa kategori-kategori lagi sebetulnya. Nah, ini kebetulan contohnya adalah di fathah, la ilaha. Ini adalah la-nya la an-nafiyah lil jinsi, meniadakan keseluruhan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada satu Tuhan pun illallahu. Nah, ini kecuali Allah. Ini la nafiyah lil jinsi. Untuk la yang ini ya. Jadi la itu pertama ada lin nahiyah, yaitu sesuatu ya hal yang terhalang atau sesuatu hal yang dilarang, terhalang atau dilarang. Kalau terhalang seperti ini, mana'a, ada yang terhalangi. Apa yang menghalangimu untuk tidak bersujud? Ada juga yang dilarang, seperti janganlah kamu duduk, itu kan dilarang. Nah, li zaidah, kalau zaidah itu tidak mempunyai makna, tapi kalau dalam Al-Quran mempunyai makna taukid, penguat. Kemudian la nafiyah maknanya mentiadakan. Dan nanti itu detailnya ada mentiadakan keseluruhan atau mentiadakan sementara. Itu nanti ada penjelasannya lagi. Kemudian kita masuk pada lam. Lam di sini artinya tidak ya, lam itu. Linafiyil mudhari wa jazmihi. Lam itu masuknya untuk mentiadakan kata kerja fi'il mudhari dan menjazmkannya. Maksud menjazmkan itu kalau hurufnya hidup harus dimatikan, disukunkan. Seperti ini asalnya yalidu menjadi lam yalid. Nah, ini dimatikan, ini dijazm. Maksud dijazm itu dimatikan huruf akhirnya. Kemudian lam yulad, asalnya yuladu. Dimasuki lam menjadi lam yulad. Nah, ini dimatikan, dijazmkan. Lam bermakna apa? Linapi, mentiadakan. Lam, tidak, yalid, melahirkan. Walam, dan tidak, yulad, dilahirkan. Bedanya tidaknya gimana? Untuk lam ini khusus untuk kata kerja ya. Lam di sini tidak masuk pada fi'il, tidak. Kalau la yang di seperti ini yang di atas, dia itu bentuk negatifnya untuk isim. Untuk isim, kecuali dia melarangnya untuk fi'il. La tasjud atau Allah tasjuda. Nah, ini nahiyahnya untuk fi'il. Ini melarang ya atau terhalang. Tapi kalau ini bukan melarang, artinya ini tidak, mentidakkan. Lam di sini mentidakkan, bukan melarang. Berbeda ya, la di sini melarang, lam ini tidak. Sehingga lam yalid bukan jangan melahirkan, bukan, tapi tidak melahirkan. Lam yulad, tidak dilahirkan. Jadi lam di sini maknanya tidak, bukan jangan.
Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau la masuk kepada kata kerja itu jangan artinya. Tapi kalau la masuk ke kata isim atau kata benda itu artinya tidak. La ilaha, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan di sini maksudnya. Illallahu, kecuali Allah. Nah, ini la-nya tidak kalau ke isim. Kemudian lan itu linafyil mudhari wa nasbihi. Lan di sini adalah mentiadakan atau mentidakkan makna dari kata kerja mudhari dan menasabkannya. Beda dengan yang di atas, lam itu menjazmkan, mematikan huruf akhir dari fiil. Lan ini menasabkan huruf akhir dari fiil. Seperti palan ukaliman nasa insiya pak lan, maka aku tak akan sekalipun. Nah, lan ini maksudnya tidak akan sekalipun. Ukalima, aku berbicara anasa kepada seorang. Insiya, satu orang pun. Nah, anasa orang-orang. Anasa ini jama. Mufrodnya ini insiyun, seorang manusia pun. Nah, ini insiyan. Ini mufrodnya. Anas ini jamaknya gitu. Nah, lan di sini menasabkan. Jadi tidak seperti yang di atas, lam yalid, kalau ini mati kan. Tapi ini tidak lan ukalim, nah ini mah lan ukalima, menasabkan. Bedanya apa? Kalau lam ini artinya apa ya? Sesuatu yang permanen. Seperti lam yalid, Allah tidak akan melahirkan. Ya permanen seperti itu. Walam yulad, dan Allah tidak akan dilahirkan. Permanen dari dulu sampai sekarang. Itu sebut permanen itu dari dulu sampai sekarang. Berbeda dengan lan itu lil mustakbal, yaitu untuk masa yang akan datang. Lan, saya tidak akan pernah, tapi dulu pernah misalkan. Nah, itu bedanya. Tapi kalau lan yalid walan yulad tidak akan pernah, berarti yang dulu belum tentu. Nah, beda kan. Tapi kalau lam itu mentiadakan hal yang dulu dan mentiadakan hal yang ke depan, sehingga permanen dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu lam, permanen tidaknya. Tapi kalau lan, dia itu mentiadakannya hanya ke depan saja. Lan ukalima, saya nanti ke depan tidak akan berbicara kepada manusia seorang pun. Nah, ini lan. Jadi bukan lam ukalim, saya tidak akan pernah berbicara, itu berarti dari dulu sampai sekarang dia tidak berbicara. Itu bukan, ini lannya memang untuk hanya sementara ke depan saja, itu lan. Jadi lan ini lil mustakbal, hanya ke depan saja. Nah, kemudian itu ya bedanya lam dan lan. Kemudian lau itu kalau lah. Nah, kalaulah atau lau di sini ada dua makna. Yang pertama lisyarti, ya sebagai adat syarat. Ya huruf ya, semua ini adalah huruf loh, bukan isim ini. Ini semua huruf. Lan, lau, ini huruf. Lau di sini artinya kalau lah, bermakna syarat. Wal yakhshalladzina lau taroku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wal yakhsha, hendaklah takut. Alladzina, orang-orang yang lau taroku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalaulah mereka meninggalkan setelah mereka keturunan-keturunan yang lemah, tak berilmu, dan lemah iman, dan lemah segalanya. Nah ini lau di sini lisyarti, kalau lah artinya. Lau taroku, kalaulah mereka meninggalkan. Ini lisyarti. Wal yakhshalladzina lau taroku. Ini lisyarti, bermakna kalau lah. Nah, beda lagi dengan lil masdariyah. Kalau lil masdariyah itu launya coba kita bedakan ya. Wadu, mereka sangat ingin. Lau tudhinu, kalaulah engkau itu lemah, fayudhinun, maka mereka juga akan melemah atau melembut. Lau tudhinu, kalaulah engkau lembut, fayudhinun, maka mereka juga akan melembut. Di sini maksudnya adalah dakwah Rasulullah yang lembut atas agama mereka dan toleran terhadap agama mereka dan tidak mencela agama mereka. Ternyata Rasulullah sangat tegas terhadap kekafiran. Nah, di sini wadu, mereka ingin.
lautudhinu. Kalaulah engkau itu lemah lembut terhadap Tuhan mereka, fayudhinun, maka mereka pun akan lemah lembut kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini lau di sini adalah lil masdariyah. Lil masdariyah ini launya bedanya apa? Launya itu kalaupun dia tidak, misalkan kalaupun kita rubah ke dalam masdar, adhana yudhinu idhanan. Ini bisa sama dengan kita memasang an masdariyah. Wadu antudhina fayudhinun. Itu hampir sama maknanya. Wadu dan mereka ingin antudhina agar engkau itu lembut, fayudhinu. Antudhina agar engkau lembut, fayudhinun, maka mereka pun akan melembut. Nah, jadi lau di sini ketika kita rubah ke dalam masdar, maknanya akan sangat cocok dan sangat sangat sama ketika kita rubah lau dengan an. Wadu antudhina fayudhinun sama dengan wadu lautudhinu fayudhinun. Itu satu makna karena launya ini disebut lau masdariyah. Karena selain masdariyah lau ada juga an masdariyah. Nah, jadi ternyata masdariyah itu bukan hanya an saja, ada juga lau masdariyah yang mana menyamakan kedudukan fi'il dengan isim masdarnya. Nah, ini lautudhinu fayudhinu. Sehingga kita bisa rubah lautudhinu ini ke dalam masdarnya langsung. Wadu idhanan atau wadu idhanaka. Mereka menginginkan atau sangat mengharapkan kelembutanmu, fayudhinun, maka mereka pun akan lembut kepadamu. Nah, ini sama dengan masdarnya. Itu bedanya launya lil masdariyah dengan launya di sini bermakna kalaupun. Di sini lau taroku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ini launya li syarti. Biasanya kalau untuk lau li syarti itu dia punya jawab syarat biasanya ya ke depannya gitu. Nah, kemudian hal ini paling mudah. Kalau hal itu maknanya apakah dan tidak jauh daripada itu. Nanti juga ada lagi hal berarti tidak, tapi ini kita bahas dulu hal yang berarti apakah. Hal lil istifham, hal untuk bertanya, maknanya apakah. Kul, katakanlah, hal apakah yastawi sama al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat. Nah, ini hal berarti istifham, yaitu halnya bermakna pertanyaan atau apakah. Kemudian ada satu lagi wa. Wa itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita itu aduh atau au. Aduh atau au gitu ya. Ini linudbah, kesakitan, efek sakit. Linudbah ini asarul jurhi. Asarul jurhi itu efek atau sebab karena sakit. Wa zaidahu wa. Nah, ini wa yang dimaksud wa. Wa zaidah. Aduh Zaid sakit nih, ya gitu maksudnya. Wa zaidahu. Aduh Zaid sakit ini, gitu maksudnya. Wa roksi. Aduh kepala saya sakit. Nah, ini gunakan wa. Wa itu sama dengan au atau aduh itu ya. Itu sebutnya lin nudbah, itu efek dari kesakitan atau dia teriak karena kesakitan. Wa. Nah, kalau di Arab itu wa sakitnya, kalau di Indonesia biasanya au. Au sakit gitu atau aduh sakit, itu bedanya dengan Arab itu wa. Nah, cara pengucapannya pakai h di akhirnya. Wa zaidahu. Aduh Zaid ini sakit gitu maksudnya. Wa zaidah atau wa roksi. Aduh kepala saya sakit ini. Wa roksi. Wa di sini linudbah. Efek karena sakit. Berteriak karena sakit. Wah, nah ini. Ya, kita review yang ada beberapa huruf ya. Huruf fi lizorfi, keterangan tempat. Lil musohabah, penyertaan. Lil isti'la'i, yaitu bukan di dalam tapi artinya di atas benda. Kai artinya litaklil, artinya agar atau supaya. La ini ada untuk melarang atau karena dihalang atau karena terhalang. Lizaidah itu bermakna sesungguhnya kalau dalam Al-Quran, kalau dalam ucapan manusia itu boleh dibuang.
Linnafiah itu mentidakkan. Nah, ini kebetulan mentidakkannya secara keseluruhan. Ada juga mentidakkannya secara sebagian. Lam artinya tidak bagi fi'il mudhari, tapi menjazmkan. Dan lam ini memiliki makna permanen dari dulu sampai sekarang. Kalau lan ini tidak akan sama sekali ke depan, bukan permanen dari belakang, tetapi dia itu dari mulai saat ini sampai ke depan itu lan artinya. Kemudian lau, nah lau ini ada untuk syarat, ada juga untuk masdariyah yang mana masdariyah itu sama dengan an masdariyah. Kemudian ada juga hal berarti kata tanya, artinya apakah, ada juga dan wa itu linudbah atau efek sakit karena berteriak kesakitan. Baik, mungkin terima kasih itu sementara untuk malam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bertambah ilmu dari huruf-huruf sunaiyah ini. Fi, kai, la, lam, lan, dan wau, lau, dan hal, dan wa. Kita cukupkan dulu untuk pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada malam malam Jumat mendatang ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Jazakallah khairan kasiro atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Nuhun. Sami-sami.